minggu, Anda mulai mengenal bahwa bayi itu merasa ada rasa ketidaknyamanan pada saat bayi ini lahir, ya. Begitu dia itu tenang, begitu dia itu bahagia ada di dalam perut dengan suhu yang nyaman, yang hangat, tiba-tiba dia harus lahir. Pada saat lahir di sini ada tekanan, ya. Tekanan pada rongga dadanya sehingga terjadi kompresi pada paru-paru, cairan di paru-paru itu keluar semua, belum lagi nanti kepalanya itu juga dia harus melewati tulang panggul, ya, tulang panggul yang keras, ya, sampai akhirnya mungkin sutura-suturanya aja pada ketumpuk, ya, suturanya yang renggang, dia tiba-tiba harus menyempit, bahkan sampai ada yang numpuk begini. Anda bisa bayangkan rasa sakitnya luar biasa. Tapi Anda harus tahu bahwa bayi itu mempunyai hormon estrogen yang tinggi, di mana hormon estrogen ini juga berperan di dalam mengurangi rasa nyeri, rasa sakit, sehingga bayi walaupun dia sakitnya luar biasa, tetapi yang di atas juga memberikan karunia untuk mengurangi rasa sakit, tapi membuat bayi itu nggak nyaman. Belum lagi di dalam perut ibu itu halus, lembut, terus adanya air. Tiba-tiba pada saat dia lahir, ya, yang nerima apa kloso, matras, ya. Itu Anda bisa bayangkan rasanya sakitnya kayak apa. Di dalam rahim yang begitu lembut, tiba-tiba dia harus lahir dengan kondisi kulit yang bergesekan dengan matras, dengan kloso yang menurut Anda mungkin halus, tapi enggak buat bayi. Sehingga tangisan bayi pada Freud di sini dikatakan juga sebagai ekspresi, ya, menurut Freud sebagai ekspresi bahwa keinginan bayi untuk kembali kepada masa di dalam kandungan. Itu kalau menurut psikoanalisa dari Freud. Tapi di teori Immanuel Kant itu dia mengatakan bahwa itu hanya sebagai bentuk ekspresi ketidaknyamanan bayi. Jadi bentuk suara tangis itu sebagai bentuk suara ketidaknyamanan bayi terhadap kondisi yang saat ini dia alami. Itu sedikit tentang pada masa bayi, begitu bayi keluar, ya, dada terkompresi, ya, kompresi mingkup begini, begitu dia lepas dari panggul ibu, dia sampai luar, otomatis paru yang mengucup ini akan mengembang seperti payung, ya, seperti payung, sehingga tekanan di sini menjadi rendah, ya. Kalau tekanan di sini menjadi rendah, otomatis, ya, dari tekanan yang tinggi akan menuju tekanan yang rendah, otomatis dia akan narik, ya, narik udara ke dalam, dan ini menimbulkan suara yang menimbulkan rasa, ya. Dia juga mengenai pita suara, mengalami vibrasi, terus kemudian juga tekanan di dalam paru itu kalau mungkin bisa dibayangkan itu kayak diantem gitu, tekanannya luar biasa sakit, dan ini membuat bayi nggak nyaman juga, dan akibatnya menimbulkan sakit yang luar biasa, dan bayi ini menangis. Jadi sebetulnya bayi itu luar biasa, sehingga pada 2 minggu pertama kehidupan, ya, itu bayi mengalami hal yang paling tidak menyenangkan dalam hidupnya. Di mana di sini dia mengalami penyesuaian yang paling hebat di dalam hidupnya 0 sampai dengan 2 minggu pertama, sehingga di sini stres bayi itu luar biasa. Nggak ada bayi yang tersenyum pada usia 0 sampai dengan 2 minggu. Semua bayi itu kalau Anda lihat mesti jenggurem semua. Jenggurem, nggak ada ekspresi senyum sama sekali, karena dia belum mampu untuk beradaptasi secara sempurna dengan dunianya. Belum lagi setelah tali pusat ini dipotong, ya, begitu plasenta ini lepas, ya, kemudian juga pada saat tali pusat itu dipotong, suplai estrogen ini sudah nggak ada lagi. Daya kemampuan ikat air di dalam tubuh bayi ini sudah menurun drastis. Akibatnya apa? Bayi mengalami diuresis yang besar-besaran selama 2 minggu pertama kehidupan. Ya, ditambah hepar yang belum matang, paru-paru juga belum sempurna, belum matur. Ya. Sehingga di sini bayi mengalami adaptasi fisiologis yang luar biasa hebat. Bayi harus mampu untuk tetap survive di situ. Pada saat diuresis, ya, dia mengalami hiperbilirubin. BAB keluar banyak sekali, kencing terus-menerus. Ya. Sehingga bayi ini mengalami dehidrasi. Nah, tugas Anda sebagai seorang bidan, ya,
paling enggak pada 2 minggu pertama kehidupan, ya, bayi ini dibuat nyaman. Dengan cara apa? 2 minggu pertama kehidupan bayi itu mbok digendong. Ya. Bayi itu digendong, didekap, buat dia itu merasa nyaman, buat dia itu merasa damai, buat dia itu merasa rileks. Agar apa? Agar psikologis anak ke depan, kan dasar peletakannya itu pada tahun-tahun awal. Ya. Pengalaman pertama dalam kehidupannya dia nyaman atau tidak, selain ada di dalam kandungan, itu juga didasari dari pengalaman pertama pada saat dia lahir. Makanya persalinan-persalinan yang menggunakan alat, ya, entah itu di forceps, entah itu di vakum, ini menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi yang berakibat pada stresor awal yang lebih tinggi pada bayi, ya, dibandingkan dengan persalinan yang alami. Nah, ini yang harus Anda Anda sebagai bidan kelak Anda ajarkan pada ibu yang barusan melahirkan bayinya. Kenapa? Ya, roaming in itu penting. Roaming ini bukan hanya sekedar bayinya dijejer ke ibu, tetapi bayi ini dikekep, ya, dekatkan dengan denyut jantung ibu, ya. Dekatkan dengan jantung ibu, dikelei juga nggak apa-apa. Tapi buat bayi ini merasa nyaman seolah-olah dia suasananya nggak jauh beda seperti saat dia ada di dalam kandungan. Karena adaptasi fisiologis bayi aja udah luar biasa hebat. Sehingga ketenangan psikologis ini diperlukan agar apa? Agar kelak bayi ini tidak menjadi anak yang mudah stres, ya. Anak yang mudah mengalami trauma psikologis. Karena pengalaman trauma dasar awal yang ada pada saat bersalin. Orang ketok, nggak kelihatan, tetapi dampaknya itu juga sampai ke depan itu nantinya. Jadi itu kurang lebih yang harus Anda lakukan. Ajarkan supaya bayi ini paling tidak 2 minggu itu bayinya itu digendong. Sering-sering digendong, sering-sering dikekep, nggak harus ibunya, mungkin bisa anggota keluarga yang lain. Sering, rasa digendongi terus mudah aleman. Bayi jadi bayi gendongan. Itu sama sekali nggak betul. Bayi itu waktu ada di dalam perut ibu, ya, dalam perut ibu, pada saat ibu itu jalan-jalan, gitu ya, pada saat ibu jalan-jalan, dia itu tenang anteng. Tapi pada saat ibunya itu anteng, bayi ini mesti keroncalan. Kenapa? Karena pada saat di dalam perut ya itu kan Anda bayangkan di tengah air, terus kemudian Anda pakai ban gitu ya, Anda kampul air ke sana, ikut ke sini, itu kan rasanya nyaman banget ya. Sehingga bayi itu paling seneng kalau ditimang-timang, tapi nggak boleh nimangnya banter kalau dia sudah lahir. Nimangnya seperti pada saat Anda berjalan gitu ya, Anda jalan, itu dia goyang-goyang itu bayinya anteng ya. Karena apa? Karena dia merasa rileks seperti pada saat ada di dalam kandungan. Tetapi begitu ibunya tidur, ibunya anteng, bayinya ini obah nggak karu-karuan karena dia kurang di situ kan gone sempit terus dia nggak ada bandulan nih, ya itu membuat dia kurang rileks sehingga bayi akhirnya bergerak-gerak. Itu sebenarnya juga bentuk komunikasi bayi agar bayi ini lebih menunjukkan istilahnya kayak protes ya, ayo toh mah jalan no mah men aku nyaman gitu ya. Itu kurang lebih bahasa yang disampaikan bayi. Pada saat awal dari pertama kehidupan ya. Pada saat bayi diuresis, kemudian dia mengalami bilirubin, apa yang harus dilakukan ibu selain menggendong? Ya tentu saja karena bayinya ini dihidrasi. Ya bayinya ini harus sering dikasih minum, ya dikempengi. Nah, asinya nggak keluar, Ibu. Asinya nggak keluar, hanya ada dua. Ya. Ada dua. Yaitu pertama memang karena secara fisiologis sebetulnya dia keluar, tapi biasanya putingnya itu melusuk ke dalam, itu menyebabkan akhirnya bayi nggak nyaman untuk netei. Ya. Nggak nyaman untuk netei. Terus yang kedua itu psikologis. Ya. Sering sekali kita menerima konsultasi masalah bayi pingin neteknya itu gede, tetapi asinya nggak keluar, nggak ada. Nah, ini hampir bisa dipastikan semua ibu bersalin dia yang stres, ya stres itu menghambat pengeluaran ASI. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa hormon stres, kortisol, itu akan menguras energi. Terus 5 menit mengurangi energi, cadangan energi yang ada dalam tubuh selama kurang lebih 6 jam. Ya, bayangkan 6 jam. 6 jam terkuras ibu stres terus. Ya.
bukan hanya masalah nutrisinya aja. Makanan yang berprotein tinggi ini juga seperti kacang-kacangan ya kan, bukan kacang-kacangan ya, kacang beneran ya. Kacang beneran ini menyebabkan ASI, ya ASINya bisa keluar banyak. Terus yang paling penting adalah stres. Ya. Stres ini harus diminimalis, entah itu ibu itu merasa kecapean atau mungkin riwayat seperti yang saya sampaikan kemarin, riwayat bayi ini yang tidak begitu dikehendaki karena dianggap ibunya masih belum siap, kakaknya masih terlalu kecil, ekonomi yang tidak mendukung, ya, keluarga yang tidak menginginkan jenis kelamin tertentu, gagal KB. Walaupun setelah lahir ini dia merasa senang, tetapi dia pernah merasa stres, ini juga menghambat pengeluaran ASI. Jadi dicari dulu pokok permasalahannya itu apa. Terus kedua, berikan stimulasi B-kompleks. Ya. Berikan minum vitamin B-kompleks, karena B-kompleks ini kita tahu bahwa dasar pembentukan siklus Krebs itu ada pada vitamin B-kompleks. B-kompleks dasar pembentukan protein. Dasar pembentukan protein, sedangkan protein zat pembangun, dia membangun semua sistem sel. Pada saat ibu hamil, pada saat ibu bersalin, semua sistem sel ini berubah drastis. Ya. Dia yang dari pertama memberi makan bayi, tubuh ibu memberikan makan bayi, tiba-tiba enggak. Ini juga di dalam regulasi tubuh ibu, ini juga mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga ini juga menimbulkan stres fisik dan psikologis yang tidak kentara pada ibu. Ya. Itu kurang lebih pada 2 minggu pertama kehidupan yang harus Anda lakukan di sini adalah tadi mengajari ibu, ya mengajari ibu untuk memberikan rasa nyaman pada bayi dengan apa? Menggendong. Ya, menggendong. Selain menggendong, ajak bayi ini jalan-jalan, tetapi jangan ditempatkan di tempat yang dingin. Jalan-jalannya cukup di dalam ruangan ya, karena bayi belum boleh untuk dibawa keluar-keluar. Minimal Anda boleh membawa anak itu keluar dari lingkungan Anda, itu berusia kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, ini Anda boleh misalkan mengajak bepergian. Nah, imunisasi gimana, Bu? Ya, karena imunisasi, ya mana nggak punya mobil, punya motor. Ya. Tapi untuk terlalu sering ini nggak boleh. Terlalu sering ini nggak boleh. Jadi harus dilakukan seminimal mungkin kalau memang itu dibutuhkan pada 2 minggu pertama kehidupan. Nah setelah bayi ini lahir ya tadi kita berikan stimulasi yang diperlukan oleh anak. Ya. Stimulasi seperti yang ada di KMS, ya, di KPSP, di DDST itu semuanya sudah cetha di situ. Semuanya sudah ada panduannya bahwa anak usia ini harus bisa mencapai ini. Anak usia itu harus bisa mencapai itu. Berat badannya normal harus sekian, itu sudah ada grafiknya ya. Sudah ada kotak-kotaknya, itu sudah kelihatan di situ. Jadi di situ Anda lakukan stimulasi. Dari stimulasi bicara, dimulai dari bagaimana kemampuan anak ini untuk mendengar. Anda bisa tes ya kemampuan mendengar. Kelinting. Anda kalau memberikan kelintingan gini jangan namanya unding, nggak boleh. Tapi kelintingan ini dari tengah kemudian bawa ke pinggir. Kelinting. Nah, anak ini bayi kemampuan melihatnya kan belum sempurna. Ya. Nanti biasanya dia akan kalau kuping ya telinga itu indera yang paling pertama kali bekerja, tapi nanti juga paling terakhir mati dibandingkan dengan indera-indera yang lain. Sama, selain Anda ngetes kesehatan, ngetes mata ya penglihatan bayi sama pendengaran bayi itu diawali ya, dari tengah gini. Kelinting, nanti bayi akan ngikutin suara. Ya. Kemudian ke kiri, ya entah ke kanan atau ke kiri dulu boleh. Terus kemudian dari pinggir ke pinggir. Itu untuk mengetes kira-kira pendengaran bayi ini baik atau tidak. Pendengaran baik atau tidak. Tapi stimulasi ini jangan Anda lakukan pada 2 minggu pertama kehidupan. Ya. 2 minggu pertama kehidupan, biar 2 minggu pertama ini yang paling penting adalah Anda buat bayi itu serileks nyaman mungkin. Mungkin Anda bisa terapkan besok untuk anak-anak Anda. Buat bayi rileks nyaman. Terus kemudian kalau Anda pakai ini cahaya, stimulasi cahaya juga sama. Atau mungkin Anda pakai warna atau pakai senter atau pakai apa gitu ya, atau pakai dot gitu ya.
yang warnanya menyala terang gitu. Terus Anda lihat apakah bayi ini mempunyai kemampuan melihat yang baik, itu juga sama. Dia akan dari sumber cahaya nanti dia akan mengikuti walaupun samar-samar ya. Dia akan mengikuti terus kemudian dari pinggir ke pinggir. Oke, untuk melihat. Tapi Anda juga ya, melatih stimulasi itu bukan hanya sekedar, adik lihat ini ya dek, coba adik ikuti, nggak boleh kayak gitu seperti tadi. Anda harus ekspresif dalam segala kesempatan. Anda harus mengajak anak ini untuk berbicara, ya. Untuk mengucapkan kata-kata, terus menggunakan kata-kata yang apa ya, menghubungkan kalimat adik. Walaupun bayi ini belum mengerti ya, misalkan adik Ida, ya. Kemudian Anda panggil terus Ida, ya. Coba lihat, Anda ngajarinya pelan-pelan, ya. Pelan-pelan kemudian ekspresif. Ya. Ajari anak ini untuk mengucapkan kata-kata. Mengucapkan kata-kata, nanti dia juga akan belajar untuk mengungkapkan kata-kata. Termasuk juga walaupun dia masih bayi, nah Anda sebaiknya menggunakan bahasa bayi, tapi dalam arti lihat apakah bahasa bayi ini anaknya sedang apa ya, babbling misalnya, babbling misal, dia biasanya bayi itu awal-awal 3 bulan gitu ya, dia kan ngoceh tapi ngocehnya nggak jelas, kadang gitu ya. Anda coba ikutin bayi ini. Gitu. A, U, O, I, gitu. Bayi kan nanti dia ngomong apa, Anda ikutin. Anda coba pakai bahasa bayi, jangan pakai kata-kata dulu, tetapi Anda bahasa bayinya, Anda buat vokal ini jelas. I, au, U, gitu. Mbak, gitu ya. Anda coba ajari bayi ini bahasa, terus kemudian kalau dia sudah mampu akhirnya babblingnya ini berjalan dengan baik, Anda sudah bisa mengajari bayi ini menjadi poing ya. Jadi mama, papa, dada gitu ya. Bayi mulai belajar merangkai antara huruf mati dan huruf hidup. Belajari memang dia biasanya mama, papa, dada, tetapi nggak ada salahnya Anda mengajari yang lain, caca, ya sambil misalkan semua huruf-huruf vokal dan konsonan ini Anda rangkai jadi satu. Mungkin Anda pakai ngapal juga nggak apa-apa, bawa kertas ya. Baba, caca, dada, fafa, gaga gitu ya. Nanti bayi biasanya akan berusaha untuk menirukan. Jadi dia belajar mendengar, kemudian dia belajar juga bicara. Belajar bicara. Jadi dia belajar juga untuk mengasah kata-kata. Terus akhirnya mungkin Anda memang anak ini belum mengerti artinya mama, papa, dada. Tapi nggak ada salahnya juga Anda memberikan stimulasi awal juga. Yang namanya mama itu ibu, ya. Dada itu sama dengan papa. Itu Anda kasih kasih penjelasan. Bayi itu cerdas, bayi itu luar biasa. Dia mampu beradaptasi dengan amat sangat cepat. Karena kognitif anak bayi pada masa awal-awal kehidupan itu luar biasa hebat. Kemudian dia di sini pengucapan selain belajar kata-kata tadi ya, Anda juga bayi pada usia sebelum 3 bulan ya, dia masih babbling tadi, kemudian dia belajar poing, mama, papa, dada ya. Anda belajar tentang vokal, konsonan. Lalu ajari juga anak ini untuk mengenali emosi ya. Biasanya bayi ini merasa senang kalau dia itu penuh kasih sayang ya, disayang. Jadi dielus, dipeluk, dicium itu bayi senang banget karena di situ dia merasa nyaman, merasa tenang. Bahkan pada bayi perempuan ya, bayi perempuan ini indikator ya dia disayang atau tidak itu skin to skin ya. Kenapa sampai ada metode kanguru? Ya, metode kanguru mungkin kemarin sudah pernah entah saya bahas di kelas Anda atau mungkin juga di kelas yang lain ya. Bahwa metode kanguru itu diawali dari apa? Dari kematian bayi yang tinggi pada bayi BBL. Kemudian dokter anak di situ
memberikan instruksi kepada perawat yang ada di ruang bayi untuk menggendong, ya, menggendong bayi selama kurang lebih beberapa jam. Ya. Berapa jam bayi ini itu digendong. Dan ternyata bayi yang digendong, ini dia harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang tidak digendong. Bayi yang tidak digendong itu banyak yang mati. Tapi bayi yang digendong itu ternyata dia lebih survive. Dia mampu bertahan hidup. Ya. Terus kemudian dikembangkan lagi, bukan hanya digendong, tetapi ditemplokke. Ya, ditemplokke selama jangka waktu yang lebih lama. Ditemplokke seperti ini. Dan ternyata harapan hidupnya itu juga lebih tinggi. Terus kemudian dibandingkan antara yang ditemplokke, digendong begini dengan yang hampir 24 jam itu tak gendong kemana-mana dengan diselendangi, dikurupi. Dan ternyata harapan hidupnya termasuk juga perkembangan berat badannya itu lebih tinggi. Dan kematian bayi BBL itu mencapai 0. Mencapai 0. Ini sebagai indikasi bahwa skin to skin bagi bayi itu adalah dasar hidup dan mati. Dasar hidup dan matinya anak itu dasarnya dari skin to skin. Makanya kalau ada yang bilang bahwa gendong bayi itu mari bayi aleman, itu sebenarnya salah besar. Ya, salah besar. Mungkin pada nanti kalau mau ngelatih nggak digendong itu nanti setelah 2 minggu, ya biarkan stres anak ini hilang. Ranu rok ke wong ibu. Memang namanya bayi itu kan dia mempunyai ketergantungan yang besar pada orang tua dan terutama orang dewasa yang ada di rumah tersebut. Ya, jadi dibutuhkan kerjasama yang luar biasa antar anggota keluarga. Dan rasa tidak senang bayi itu diwujudkan dengan menangis, ya. Dan menangis. Menangis ini merupakan ekspresi dari rasa kecewa, marah, dan juga takut. Ya. Nggak bahagia. Itu ekspresinya anak itu hanya loro. Ya. Senyum, kemudian nangis. Ya. Komunikasi bayi pertama kali itu dengan tersenyum. Dengan tersenyum, ya, pada saat dia sudah stresnya hilang 2 minggu, anak belajar untuk tersenyum. Ya. Senyum ini adalah bahasa bayi pertama kali untuk bisa menarik orang lain agar orang lain ini mampu membantu dia dan mau membantu dia dengan senang. Ya. Semua senyum bayi itu gemeske, nyenengke. Dan sehingga membuat orang ini mau menolong bayi ini dengan ikhlas. Tapi harus Anda ingat bahwa setiap kali Anda melakukan aktivitas dengan bayi, jangan hanya diam. Selalu lakukan pembicaraan. Setiap kali dekat bayi, ngajak ngomong dia apa aja. Ya. Kalau di situ Anda misalkan lagi apa ya, baca buku gitu, dekat bayi gitu, sambil tiduran baca buku, biarkan bayi ini untuk mendengar. Entah Anda buku apapun yang Anda baca, biarkan bayi itu untuk mendengar dan sekali juga menyentuh buku yang Anda baca. Jadi biarkan dia untuk mempunyai pengasahan menangkap pesan. Dengan apa? Dengan ngasah telinga. Anda belajar dekat bayi. Ini menyebabkan bayi nanti akan belajar bagaimana nanti dia menangkap pesan. Terus kemudian juga orang tua yang tidak bahagia dalam merawat bayi merupakan dia merasa bahwa bayi menjadikan beban emosi, menyebabkan ibu juga menjadi tidak sabar atau ibu ini mengalami baby blues atau postpartum blues. Ini juga berpengaruh besar terhadap bayi. Jangan salahkan nanti kalau bayinya itu akhirnya jadi bayi yang sakit-sakitan. Bayi yang sakit-sakitan karena apa? Karena dampak psikologis tadi. Bayi ini sudah ditolak. Kemarin saya sudah berbicara bahwa 83% kita hidup di alam bawah sadar. Kalau ada 1% aja, ya kita mempunyai hal yang tidak baik terhadap seseorang atau terhadap bayi, itu mesti ada hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu sudah pasti. Hal yang nggak baik, bayi ini ditolak. Ini sama juga pembunuhan terhadap bayi. Sehingga akhirnya bayi juga merasakan ya. Kalau kemarin 83, 17%, 1% itu hampir separuh kehidupan bayi. Apalagi bayi ini nggak disenangi. Bayi akhirnya menjadi bayi yang sakit-sakitan. Bukan hanya sekedar dia tidak bahagia, tapi itu juga bentuk apa ya? Istilahnya komunikasi psikologis yang bayi lakukan. Secara fisik memang dia sakit, tapi secara psikologis dengan sakit, orang tua ini akan datangi dia, akan deketin dia, akan nolongin dia, akan gendong dia. Itu
komunikasi bayi atau komunikasi anak itu seperti itu, hanya sederhana. Agar bisa dideketin apa? Dia membuat dirinya sakit. Itu sebagai bentuk ungkapan agar dia disayang. Tapi ternyata pada saat dia sakit bukannya malah disayang, malah tambah ngomel. Loro wae ngentek ke duit. Ini akan menambah bayi ini menjadi sangat menderita secara psikologis. Karena dia tambah tidak diinginkan. Sehingga bukannya dia malah sembuh, tetapi dia malah menjadi semakin sakit. Jadi kalau ada kasus anak loro baik, jangan katakan anak ini loro, jangan katakan dia jadi beban buat hidup Anda atau hidup orang tersebut, orang tua tersebut. Buat anak ini bahagia, buat anak ini senang, apalagi yang pernah punya riwayat di dalam kandungan pernah tidak diinginkan. Entah karena gagal KB, entah karena kondisi ekonomi yang sulit, entah karena jarak anak yang terlalu dekat, atau kasus-kasus yang lain. Ini cenderung berpengaruh terhadap emosi anak. Ya. Jangan berharap anak ini nggak bisa menjadi anak yang rileks sabar setelah dia sembuh dari sakit atau setelah masa balitanya terlampau, yaitu setelah dia menjadi dewasa. Kalau dari awal dia sudah dibuat kecewa, dibuat marah, dibuat sakit oleh orang tuanya. Secara apa? Secara psikologis, secara ya, di alam yang nggak kelihatan. Di dalam perasaannya dia, dalam batinnya, di alam bawah sadarnya dia nggak merasa bahagia. Jadi sebetulnya satu hal yang paling penting di dalam mengasuh anak, itu buat anak merasa bahagia. Buat anak itu merasa diterima, buat anak ini merasa bahwa dia kehadirannya itu dibutuhkan di sini. Itu hanya kunci pokok mengasuh anak itu hanya ada di situ. Jadi kalau tadi ya bahasa bayi, Anda bisa mengasah. Kalau bayi baru lahir itu kan ada refleks-refleks. Saya yakin ya, ada pelajaran IKA, kemudian juga ada neonatus, ya Anda sudah pelajari itu semua. Anda sudah belajar bagaimana 7 refleks dasar bayi. 7 refleks dasar bayi yang harus Anda hafal. 7 refleks, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Sekarang saya minta ya satu-satu ada refleks-refleks yang harus disebutkan. Eka Dara. Eka Dara. Mbak Eka Dara. Refleks yang pertama apa Mbak Eka Dara? Mbak Eka Dara. Refleks bayi yang pertama apa? Eka Dara. Ini yang pasang refleks bayi. Iya, Ibu. Iya. Mengisap. Disebut apa? Refleks bayi. Refleks bayi ini namanya ini, itu yang refleksnya seperti apa? Mengisap disebut apa Mbak Eka? Mbak Eka. Rotting refleks. Apa? Iya, Rotting. Rotting refleks itu apa? Iya. Mengisap bayi itu refleks. Apa? Coba dibantu. Mbak Anissa. Anissa Bayu. Anissa Bayu. Iya Bu, bagaimana? Dijawab tadi pertanyaan teman, dibantu teman Anda. Kalau yang refleks mengisap tadi itu nama lainnya yaitu sucking reflex Bu. Selain itu ada refleks apa lagi?
rotting refleks itu yang kayak pas orang tua itu menyentuh bagian pinggiran mulutnya bayi, nah itu nanti bayi otomatis akan mengikuti arah dari usapan orang tuanya dengan mulut yang kayak sedikit terbuka gitu, Bu. Terus refleks yang lain lagi? Refleks moro. Bayi. Moro Yang apa? bayi kaget kalau ada suara yang tiba-tiba ada suara yang keras gitu, kadang sering terkejut. Terus? Apa lagi? 3. Refleks terkejut, menghisap, menoleh. Terus apa lagi? Bisa dibantu yang lain? Refleks menggenggam Ibu. Refleks menggenggam apa? Palmar grasp refleks. Terus apa lagi? Terus refleks Babinski atau ketika bayi menggaruk telapak kaki bayi Anda. Jempol bayi mengarah ke atas dan jari kaki lainnya terbuka. Oke, 2 Kemudian lagi. Ada 2 lagi. Ini sama-sama menoleh, ya. Sama-sama menoleh, tetapi bukan rotting. Ya, bisa dibantu Makfiroh? Mbak Makfiroh? Bisa dibantu Mbak Makfiroh? Bagaimana Bu? Mohon maaf, suaranya tidak jelas. Mbak Makfiroh kurang 2 lagi apa tadi? Yang satu noleh, ya. Yang satu seperti berjalan. Apa namanya? Refleks apa sama apa? Kurang baik Bu. Apa Mbak? Makfiroh. Makfiroh. Makfiroh, silahkan untuk videonya dihidupin. Silakan untuk menjawab. Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Kiki Atika. Mbak Kiki Atika. Ya, Bu. 2 refleks lagi apa? Refleks berjalan ketika bayi itu diangkat, kakinya diletakkan di meja atau di lantai, itu namanya apa? Mana, Bu? 7 refleks dasar bayi. Kalau refleks Babinski, Ya, refleks yang apa namanya? Babinski tadi Pas sudah. telapak. Sudah. Babinski sudah, Palmar Stepping sudah. refleks Ya, stepping. Stepping itu yang bagaimana? yang kayak walking, istilah jalan gitu loh Bu, yang tadi disebutkan Bu Ita.
Oke, terus masih satu lagi, ya, yang kepalanya nengok, tapi bukan saat pipi disentuh. Kepalanya nengok, di mana tangan juga akan digerakkan pada arah yang sama. Asymmetric tonic neck. Iya, tonic neck. Oke. Oke, jadi itu kurang lebih refleks-refleks yang dipunyai bayi. Dan itu merupakan 7 refleks dasar yang harus dipunyai oleh bayi. Untuk sebagai apa? Sebagai indikator. Sebagai indikator dia mempunyai kemampuan, ya, kemampuan saraf yang baik, pertumbuhan fisik yang baik ke depannya. Jadi selain ngecek fisik, kemudian juga ngecek psikologis itu juga penting. Jadi kebahagiaan masa bayi, terutama pada tahun pertama masa kehidupan, itu masa yang paling berharga dan harus dibuat bayi ini paling bahagia. Terus kemudian juga ya, kalau bayi ini menangis, ya jangan sampai membuat bayi ini menangis, jangan sampai membuat bayi ini menunggu. Ya, karena menangis itu adalah ungkapan dari kecewaan, kemarahan, ketidakbahagiaan anak. Karena anak pada masa bayi hanya bisa ngerasain, ya, bahagia dan tidak bahagia. Bahagia dengan tertawa, tidak bahagia dengan menangis. Jadi sebelum dia menangis, buat anak ini mampu untuk bahagia. Sehingga nggak ada lagi prinsip ngekjel itu nggak ada. Anak nangis baru kemudian dikasih susu, baru dikempengi, itu enggak. Tapi sebelum anak ini menangis, Anda harus tahu bagaimana tanda gejalanya anak ini lapar. Anak mulai usak-usak. Kalau bayi itu biasanya udah mulai miring-miring gini ya, dia udah nyari-nyari mulut-mulutnya gitu. Miring-miring segera dikasih susu, ya, dikasih susu, disusui. Biar apa? Melatih agar anak ini jangan sampai marah. Ya. Hingga kelak anak ini jadi anak yang sabar. Karena apa? Karena dari awal dia nggak pernah dikecewakan sama orang tua. Dari awal dia dididik untuk puas, ya, mengalami kepuasan batin yang tinggi dengan lingkungannya. Ini merupakan dasar dia untuk trust, ya, percaya pada orang lain, jadi anak yang rileks, sabar, dan tidak pemberontak. Ya, itu dasar peletakannya pada tahun-tahun pertama kehidupan. Tetapi kalau dari awal anak ini sudah dibuat kecewa, apalagi nggak disiplin, apalagi anaknya sampai dianiaya, diciwoli, dijiwiti, dikaploki, ya. Ini akan menimbulkan apa ya, bibit kebencian atau kemarahan anak pada awal-awal pertama kehidupannya. Jangan salahkan kalau anaknya nanti ke depan jadi anak yang temperamental, dituturi angel, dikandani angel, karena sudah dari awal sudah ditanamkan bibit kemarahan, kekecewaan, dan juga rasa yang nggak nyaman di dalam dirinya. Jadi itu sedikit tentang apa masalah pertumbuhan pada masa anak-anak. Ya, ibu yang merawat bayinya dengan baik ini dia mempunyai kepekaan yang tinggi, ini akan menjadikan bayi ini mempunyai kepercayaan yang luar biasa. Jadi anaknya besok bukan jadi anak yang penakut, tapi anak yang pede. Terus tadi bayi itu dikenalkan juga dengan dunia luar, tapi sebaiknya setelah usia 3 bulan. 3 bulan ke atas ini bayi boleh dibawa keluar, sebelum itu jangan dulu. Karena fisiknya masih lemah. Fisiknya masih lemah. Kalau memang terpaksa harus imunisasi dan sebagainya, ya sesekali, tetapi jangan terlalu sering, misalkan diajak dolan keluar di udara terbuka, jangan dulu. Jangan dulu, biarkan dia adaptasi, karena bayi baru lahir, dia juga mengalami penyesuaian suhu. Ya. Dan suhu biar dia adaptasi dulu. Terus kemudian lingkungan bayi mau menerima. Terus kemudian membuka kontak sosial dengan dunia luar. Nah ini anak juga diajari bagaimana dia belajar untuk menerima orang lain. Ya. Selain tadi berbicara, ini bicara juga masuk di dalam ranah sosial. Ya. Ranah sosial, bagaimana anak ini belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain melalui metode bicara.
Tapi di sisi lain, anak ini juga diajari bagaimana kecewa. Kecewa, tetapi dalam arti kecewa jangan pernah meninggalkan acara Cilukba, ya, meninggalkan acara Cilukba dengan Anda menghilang tanpa pemberitahuan lebih lanjut pada anak. Anda harus bisa menyampaikan, adik udah dulu ya, dadah, selesai mainnya, gitu ya. Jangan terus Cilukba, terus kemudian Anda pakai buku, terus kemudian Anda ngilang, nggak muncul-muncul, kemudian membuat bayi lingak-linguk cari Anda. Itu membuat bayi belajar untuk kecewa, ya, kecewanya dalam, ya, karena bayi itu hanya bisa mengenal rasa senang dan sedih, ya, rasa nangis, ya, nangis dan kemudian tertawa, hanya itu aja yang dia punya. Jadi Anda kalau memang mau mengakhiri permainan Cilukba Anda, ya Anda bilang ke bayi, udah dulu adik, stop, selesai. Oke, pergi dulu, dadah. Dia akan mengerti bahwa dadah itu tandanya bahwa dia akan berpisah. Dia akan belajar mengerti bahwa dia akan ditinggalkan, dia akan kecewa. Bayi usia 3 sampai dengan 4 bulan, itu dia belajar bersosialisasi dengan apa? Ya kalau dia ketemu orang mesti tangannya minta digendong. Dengan siapapun dia minta digendong. Tapi usia 6-7 bulan ke atas, dia sudah mulai takut dengan orang lain, dengan orang luar yang bukan dengan keluarganya. Nah, ketakutan ini ya harus diantisipasi. Agar apa? Karena ketakutan di sini itu juga dasar peletakan dia untuk istilahnya apa ya, waspada kepada orang lain, terus juga dasar untuk meletakkan rasa percaya diri. Anak ini sudah refleks pada usia 3-4 bulan, ya, dengan siapapun dia mesti pengen diajak, dia digendong siapapun mau. Tapi setelah usia itu, dia begitu melihat bahwa yang menggendong dia bukan orang yang familiar, dia kemudian menghilang. Makanya untuk mengenalkan agar anak ini tidak jadi anak yang penakut, dia familiar, kenalkan lewat foto-foto, ya. Lewat foto-foto. Mungkin di situ Anda punya apa ya, foto atau HP atau apa gitu ya. Terus dilihat, ini kakak siapa, ya, saudara-saudaranya itu dikenalin. Ya, ini Bu D, ya, misalkan ini Pak D siapa, Bu D siapa. Anak ini akan sering mendengar dan sering melihat wajah tersebut, sehingga pada saat nanti suatu saat saudara itu datang diajak kontak sosial, anak ini nggak merasa asing lagi. Anak ini nggak merasa asing lagi. Tetapi jangan perkenalkan dulu anak dengan gadget, ya. Anak bayi dengan gadget. Apalagi ya, pada tahun-tahun pertama kehidupan. Tadi kan anak ini belajar bagaimana untuk bisa mendengar, ya, kemudian dia belajar berbicara. Sekali lagi, hilangkan komunikasi satu arah. Termasuk kemudian kalau misalkan Anda anak ini belajar bahasa, ya, belajar bahasa, stimulasi anak di dalam kandungan itu sudah bisa dilakukan usia 6 bulan, 6 bulan kehamilan 6 bulan ke atas, ini anak sudah mulai bisa diajak untuk berbicara, diajak ngomong, diajak cerita, diajak nyanyi. Ya. Terus kemudian kalau Anda mengenalkan bahasa, ada dua pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa sebaiknya Anda gunakan bahasa apa ya, macam-macam bahasa sejak sedini mungkin agar anak itu bisa kelak itu mudah untuk mengerti, ya, mengerti wawasan, mengasah otak dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan ya tidak boleh gitu, harus kenalkan satu bahasa dulu. Ini sebetulnya dua pendapat sama-sama benarnya, bukan berarti yang satu salah, enggak, sama. Cuman harus kita lihat indikasi. Ya. Kalau anak nanti mengalami kesulitan bicara dengan dua macam bahasa yang lebih, misalkan bahasa Indonesia sama bahasa Jawa gitu, neneknya pakai bahasa Jawa, mamahnya pakai bahasa Indonesia atau sebaliknya, kemudian anak mempunyai kesulitan untuk bicara, nah ini harus di-cut. Ya. Anak kok harusnya dia sudah bisa mengartikan ya, satu kata ini dia mudeng, tapi kok ternyata dia nggak mudeng. Harus gunakan satu bahasa dulu. Gunakan bahasa ibu, bahasa utama anak ini apa. Ya. Itu kemudian diasah sampai anak ini untuk mampu berbicara dengan baik. Jadi ada indikasinya. Kalau karena kemampuan menangkap anak ya itu dari dalam perut, nutrisinya ke kognitifnya itu kan juga beda-beda. Tapi kalau anak ini dengan dwi bahasa atau tri bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa misalkan ya, mamanya pakai bahasa Indonesia, papanya bahasa Inggris, terus kemudian mbahnya pakai bahasa Jawa, anak ini nggak mempunyai kesulitan di dalam komunikasi, mendengar dan sebagainya, nggak masalah itu diterusin. Ya. Tapi kalau mempunyai kesulitan untuk ngomong karena ada dua bahasa yang berbeda ini tadi, harus di-cut salah satu.
Kalau Jawa, Jawa terus, kalau bahasa Indonesia terus, sehingga anak nggak mengalami hambatan dalam berbicara atau menyampaikan pesan pada masa kedepannya, gitu ya. Terus kemudian juga bicara anak ini nanti kapan Anda bisa melatih dwibahasa atau bahasa asing bagi anak? Anda bisa lakukan itu nanti setelah usia prasekolah, ya prasekolah dia TK atau PAUD ya usia 3 tahun ke atas itu anak mulai mengeksplor berbagai macam, dia mulai bersosialisasi dengan orang lain. Anda bisa mulai kenalkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, terutama lewat lagu. Ya, kalau mengenalkan bahasa asing anak itu pertama kali itu lewat lagu, karena lagu itu menyenengin anak. Ya. Ajak bayi ini juga bayi rong mudeng apa-apa tapi ajak dia nyanyi tepuk ya untuk mengekspresikan setiap kali Anda kontak dengan bayi ya, itu menunjukkan lingkungan mau menerima atau dia itu bahwa lingkungan itu mau membuat dia bahagia, membuka kontak ya. Buka kontak dengan dunia luar siapapun, ganteni popok juga sambil nyanyi, sambil ngomong, sambil dililing, buat sambil ya ajak didik-didik biar bayinya ketawa gitu ya. Terus kemudian ajak anak ini bisa melakukan eksplorasi dengan dunia luar ya tadi dari awal dengan memperkenalkan wajah-wajah ya wajah-wajah, terus kemudian mengenalkan gambar-gambar ya. Pepaya ini rumah Pak D, rumah Bude dan sebagainya. Terus kemudian juga kenalkan berbagai macam binatang, kenalkan juga berbagai macam suara, kenalkan berbagai macam bunga. Ibu yang kaku, keras, tidak peka, ini akan menjadikan bayinya tegang. Angel guyu, terus kemudian juga ngamuan, terus kemudian bayinya ini nggak ekspresif, jadi nggak peka juga. Kenapa? Karena bayinya sejak dari awal itu sudah stres. Percuma kalau misalkan besok Anda tidak, ya Anda nggak kerja jadi ibu rumah tangga, tetapi Anda sibuk dengan pekerjaan rumah tangga Anda, bayi Anda terabaikan, ya. Karena dia namanya bayi itu harus mempunyai ketergantungan lebih pada orang dewasa, dan Anda nggak mampu jadi gantungan untuk bayi, akhirnya menggawe bayimu stres, percuma Anda nggak kerja. Ya. Percuma Anda jadi ibu rumah tangga, tetapi nggak mampu menjadikan generasi penerus Anda itu generasi penerus yang mempunyai kualitas yang bagus. Ya. Mempunyai emosi yang bagus, empati yang bagus, otomatis indikator kognitif anak balita itu dari kemampuan ya tadi motorik halus, motorik kasar, sosial, kemudian bahasa. Kemudian ajak juga ya anak ini dia kan harus mengasah motorik halus, motorik kasarnya juga ya. Ada anak ini ajarkan juga sepeda itu kayak apa, ya. Ngayuh sepeda itu kayak apa. Terus ajari anak itu untuk melatih motorik kasarnya itu ya. Misalkan Anda adik tangkap ya, bocah ini kan bayi itu kan sukanya genggam gini. Ya. Tetapi kemudian pelan-pelan lepas ya. Terus genggam lagi, lepas lagi. Jadi anak ini belajar untuk mengasah membuka tangan kakinya, terus kemudian tadi refleks lagi. Ya diitik-itik ya. Terus kemudian juga anak ini tadi dililing ngalor ngidul, terus kemudian stimulasi tengkurap ya misalkan dari tengkurap ke telentang tuh dimiringke, dia nggak mampu untuk telentang, dimiringke sedikit biar dia ada usaha. Anak sudah mulai ongkong-ongkong ya coba Anda tengkurapke kemudian dipegangi perutnya, terus kemudian biar anak ini usaha ongkong-ongkong sendiri, terus kemudian Anda lepas gitu ya. Jadi stimulasi motorik ini dilakukan, anak mulai merangkak ya atau mungkin dia masih telentang gitu, Anda kasih mainan kelinting-kelinting, tapi usahakan yang warna-warni terus kemudian biar anak ini meraih. Tapi jangan buat anak itu kecewa. Terus akhirnya dia ngeraih-ngeraih terus nggak dapat-dapat, ini juga akan menjadi momok bagi anak. Ya. Jadi anak ini kalau lihat di luar ding dung ding dung ding dung ding dung ding gitu ya, sekali-sekali juga biar dia pegang mainan tersebut, ya biar dia ngerti eksplorasi, ngerasain bahwa mainan itu kayak apa sih. Ajak sekali-kali pada saat bayi ini nggak pas tiduran, lagi bayi berdiri, ajak dia untuk megang mainannya tadi. Jadi anak nggak cuma hanya melihat mainannya itu tergantung di atas, tapi anak juga belajar motorik kasarnya, motorik
halusnya ya. Anak ini menggenggam, ini motorik halus, terus kemudian dia meraih, itu masuk motorik kasar, terus kemudian ajar anak ini agar dia mampu menggerakkan tangannya meraih benda-benda. Kalau dia sudah mampu meraih, agak dijauhkan sedikit agar anak ini mempunyai kemampuan untuk meraih, menggerakkan badannya gitu ya. Jadi buat anak ini jangan dibuat kecewa ya, jangan dibuat kecewa. Lalu dia dijauhkan ya sekali dideketin lagi agar dia mampu, tapi habis itu ayo adik ini raih lagi ya, sambil mungkin untuk meraihnya sambil Anda angkat badannya agak disurung gitu ya. Jadi untuk memberikan stimulasi pada anak. Ini periode sensorik motorik ya, sense. Masa-masanya Anda ngasah anak untuk mengasah rasa yang paling harus dia punyai adalah apa? Rasa bahagia. Kemudian juga untuk mengenalkan pada anak ya motorik halusnya, memegang pulpen, terus memegang benda. Anda ajari mungkin anak ini memegang, biasanya anak gini yang memegang tangan. Tapi ada salahnya Anda ajari untuk bisa seperti ini. Ya mungkin dia sulit balik gini lagi, ajari lagi gini lagi. Ajari berbagai macam pegangan, mungkin bukan hanya seperti ini, tetapi juga mungkin dia hanya letakkan seperti ini. Jadi mengajari berbagai macam sense tadi ya, dari suara, bunyi-bunyian, gambar, kemudian juga mungkin dengan audio ya, audio berbagai macam suara burung. Ini namanya ayam, suaranya kayak gini, bebek. Ini suara apa, Dek? Bebek wek. Anda dengerin suara bebek ya. Anda dengerin suara kambing bek gitu. Ini suara kambing sambil Anda perlihatkan gambar kambing gitu ya. Itu membuat anak ya mempunyai kemampuan sensorik, motoriknya dia berjalan dengan luar biasa. Kemudian refleks ya, ini saat lahir sampai kurang lebih 6 minggu. Kemudian sampai 6 minggu sampai 4 bulan itu fase reaksi sirkuler primer ya. Jadi pada masa 6 minggu sampai dengan 4 bulan ini penyesuaian semua sensasi, entah itu sensasi motorik, ya, sosial, kemudian bahasa, ya. Dia belajar untuk bereaksi terhadap hal-hal tersebut ya. Sensorik motorik ini dia memberikan kemampuan untuk belajar secara luar biasa. Primer ya, primer itu dasar dari dia. Sekunder ini didapatkan dari luar lingkungan, stimulasi dari luar. Permainan gelinding bola, nangkep bola, ya, terus kemudian Anda lempar walaupun anak ini belum mampu, tapi anak misalkan duduk 9 bulan ini kan dia sudah mampu duduk ya. Nah, terus kemudian Anda lemparkan bola plastik ya, bola plastik yang kecil itu yang biasa untuk mandi bola. Ayo adik tangkap, ya adik duduk terus kemudian Anda lemparkan sampai di kemampuannya, begitu dia mampu untuk memegang, dibilang, hore, adik pinter, hebat, pinter, tepuk tangan gitu. Anak ini sudah dia belajar untuk bereaksi terhadap stimulus-stimulus dari luar. Kemudian di sini pada usia 9 sampai 12 bulan dia belajar untuk mengkoordinasikan antara apa yang dia inginkan terhadap keinginan dunia luar. Kalau ini keinginannya dia, terus dia di sini stimulasi belajar untuk menyesuaikan dengan stimulasi dari luar. Kalau di sini dia belajar mengkoordinasikan. 9 sampai 12 bulan di sini contohnya pada motorik itu di anak sudah mulai belajar andan-andan, belajar duduk, dia situ belajar tetah ya. Di situ Anda belajar tetah jalan kalau memang anak ini belum Anda nggak punya waktu untuk netah, untuk jalan, Anda belajar aja kasih kursi plastik gitu ya. Kasih kursi plastik, terus kemudian biarkan anak ini nyurung, sedangkan Anda berada di sampingnya. Ya di situ andan-andan, tapi kursi plastik ini biar disurungkan dia gitu, dia jalan sendiri. Saya mengatakan bahwa baby walker itu bukan media yang baik untuk belajar berjalan anak karena membuat otot punggungnya dia kurang kuat ya, karena di situ ada sandarannya, jadi anak hanya bersandar saja, sedangkan juga kemampuan kakinya untuk berjalan ya ini menggantung
Jadi tetah itu sebetulnya lebih bagus. Kalau misalkan Anda pas capek netah ya udah tadi pakai kursi plastik aja. Kursi plastik yang biasa itu ya. Terus kemudian disurung ke sana ke sini sambil Anda awasi jangan sampai anak ini jatuh. Kalau misalkan udah capek Anda harus lihat reaksi anak ya. Anak udah lama ya. Sedangkan kursi ini setiap kali disurung mesti jalan terus ya nanti anak kecapean ya. Jadi harus kurang lebih anak itu mampu berkonsentrasi pada usia ini 6 sampai 7 menit. Kalau udah kurang lebih 5 menitan ya udah berhenti dulu. Berhenti dulu terus kemudian Anda duduk lagi. Terus kemudian juga ajari anak untuk orek-orek ya untuk melatih motorik halusnya, pegang pensil. Terus kemudian juga latih dia untuk berbicara dengan tadi gambar-gambar, suara ya, kemudian lagu-lagu. Itu Anda kenalkan. Sosialisasi ya. Sosialisasi bagaimana dia harus Anda perkenalkan juga siapa nama dirinya, kemudian mana ayah, mana ibu, mana kakek, mana nenek gitu. Anda mulai perkenalkan di situ. Pada ini usia 12 sampai 18 bulan ini anak mulai bereaksi ya terhadap bukan hanya sekedar dari dalam dirinya sendiri saja tetapi dia juga terhadap lingkungan ya. Dia mulai mengeksplorasi bagaimana usia 18 bulan ini anak sudah mulai bermain dengan teman-temannya. Dia juga belajar belajar bermain kotor-kotor ya. Kemudian dia pasir, eksplorasi terhadap lingkungannya dia ini menjadi luar biasa. Ya. Terus kemudian anak-anak ini merupakan masa simbol, ya simbol. Jadi anak ini belajar untuk mengajar tadi misalkan nangis ya, nangis itu ekspresinya sedih, kalau gembira itu seperti apa, kalau kecewa seperti apa itu simbol ya, simbol agar kepekaan anak ini terlatih. Ya. Jangan sampai anak ini menjadi anak yang mempunyai udah dia bakat psikopat, dan tiap orang punya bakat psikopat ya. Tetapi di sisi lain, ya, jangan sampai bakat ini jadi terasah gitu ya. Jadi kepekaan-kepekaan ini harus diasah sejak dini. Dikatakan bahwa orang yang sedih itu ekspresinya kayak apa. Orang yang seneng, dibuat seneng dia itu kalau dia bersikap seperti apa. Jadi jangan sampai mati rasa. Ya, jadi anak yang mati rasa nggak punya kepekaan sosial. Anda lagi beres-beres, adik, ayo sini bantu-bantu. Bantu beresin. Ya. Anak punya kepekaan sehingga pada saat nanti ada orang lagi bawa-bawa, dia akan mesti bereaksi untuk membantu. Ayo habis main, dirapikan. Ya. Dirapikan, ayo sini, ikut bantu. Tapi sekali lagi semuanya harus dilakukan dengan gembira. Ya. Pada masa bayi, ini anak belum bisa membedakan dirinya dengan lingkungan luar. 26 minggu tadi dia mulai bereaksi dengan memberikan senyum, ya, dia mulai mengenali mana anggota keluarganya, bahkan dari baunya aja dia mengenali ibunya itu yang mana. Ya. Kemudian dia ajari anak ini untuk merasa nyaman dan senang dengan lingkungannya. Ajari bahwa dia diterima di situ. Jadi kalau ada bayi sakit-sakitan, ya, mohon maaf sekali lagi coba digali. Gali kondisi psikologisnya, apakah bayi ini pernah merasa ditolak atau tidak. Ya. Pernah tidak diinginkan walaupun hanya sebentar. Terus apakah stimulasi yang diberikan pada saat dia lahir itu maksimal atau enggak? Bayi ini sering digendong atau enggak? Ya. Kalau udah terlanjur gimana Bunda jadi anak-anak masih sakit-sakitan gitu? Ya sekali lagi tadi skin to skin. Ya. Skin to skin itu adalah konsep hidup dan mati bagi bayi dan anak-anak. Bahkan ya, saraf perifer perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki sehingga indikator dia itu disayang atau tidak itu kalau ada kontak skin to skin, ya, dielus, dicium, disayang, dipeluk, didekat, itu indikator bahwa dia diterima, indikator bahwa dia dibuat nyaman. Ya, anak yang sakit-sakitan, bayi yang sakit-sakitan itu diawali dari rasa tidak bahagia kecuali kalau memang karena penyakit ya misalkan karena virus itu beda lagi. Tapi apabila ya bocah kok sidik-sidik demam, sidik-sidik watuk, sidik pilek ya lihat juga nutrisinya ya. Apakah dia cukup nutrisinya? Bocah kok angel maem. Nggak maemnya kemana? Apakah anak ini dicuekin, tinggal mamanya sibuk kerja, anak ini nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium, nggak pernah disayang, nggak pernah dipuji.
Ya coba kalau malam atau kalau misalkan ketemu anak setiap kali ketemu, halo sayang, adik, ayo sini mama cium ya. Mama senang ketemu sama adik, bahagia, dia merasa bahwa dia diterima. Buat anak ini merasa kehadirannya diterima, perasaan senang. Ya. Ini akan tercermin juga dalam kontak sosial ya, berupa social smile. Ada bayi yang awalnya dia mempunyai kontak smile bagus, tetapi lingkungannya nggak merespon. Tiap kali dia senyum, nggak ada orang yang senyum sama dia. Gimana dia besok jadi anak yang ramah? Orang senyum aja dia ketawa, nggak ada yang merespon. Bayinya itu kan bayi belajar bicara, dia kadang mulai jerit, itu menandakan bahwa dia senang. Ya, pada saat dia jerit-jerit itu sebetulnya dia bukan ngomong sama makhluk halus, enggak ya. Tapi bayi ini menarik perhatian orang lain agar dekat sama dia. Dia udah berusaha jerit-jerit, manggil-manggil, tapi nggak ada yang datang. Akhirnya bayinya emosi, jadi anak pemarah. Padahal dia sebetulnya sudah didasari pada kontak sosial smile yang bagus. Bayi mulai jerit-jerit. Jadi makanya kalau bisa besok punya anak bayi, walaupun dia bukan BBL, ya, bukan BBL, Anda lihat orang gunung itu ya, dia seringnya gendong anak kemana-mana itu digendong, digeger gitu, dikurukupi ini apa ya, sirai gitu ya. Itu anak itu kan buat digendong kemana-mana, anak nyaman. Ya. Anak nyaman, begitu juga bayi. Anda punya bayi, Anda bisa kerja sambil oseng-oseng ya. Sepenting anak ini ya di kanguru ya, di kanguru Anda gendong kemana-mana itu membuat anak nyaman. Dan ini membuat dia merasa diterima. Perasaan bayi, perasaan ini suasana hati. Ya. Emosi dia mesti nangis. Ya. Eksplorasinya nangis. Kemudian kalau dia senang, dia senyum. Marah, takut, ya, ini diekspresikan dengan nangis. Bahagia, cinta, ini dia ekspresikan dengan tersenyum dan tertawa. Sedih, ini dia kadang mimberi. Ya. Terkejut, itu juga ekspresi mukanya juga kelihatan seperti ini. Nah, anak perlu dilatih dengan berbagai macam ekspresi. Ya. Ekspresi. Perkenalkan bagaimana ekspresi Anda saat terkejut. Ya, Anda wah kaget aku gitu ya. Anda bilang bahwa ini, jadi Anda ngomong bukan hanya sekedar gitu dok, tapi Anda nggak ngajari anak itu maksudnya apa. Terkejut aku dek gitu ya. Terus kemudian, aku seneng, aku bahagia, adik lucu, adik ini mengenal bahwa pada saat tertawa orang itu bahagia. Kemudian Anda pura-pura nangis, ya. Anda pura-pura nangis, ini Anda kenalkan juga bahwa Anda sedih, Anda nggak bahagia. Ini perlu dikenalkan pada bayi agar apa? Agar bayi ini muncul rasa empati. Dia ngerti kapan orang itu merasa sedih, kapan orang itu terkejut. Jadi dia besok terasah kondisi emosinya dia, kepekaan emosinya dia ada. Jadi bukan jadi anak yang emosinya tumpul. Bahkan diseneni wong liya ora mudeng, dicueki ora mudeng. Ya. Adik Krisna ada apa? Raisa? Ibu kepencet Ibu. Oke, ya. Sampai jam 14 ya. Sebentar lagi ya. Nanti Anda pelajari sendiri ya. Untuk fisik, ya motorik ini untuk motorik anak usia segini sudah mampu untuk ini itu di pembelajaran neo ada, di IKA ada, sehingga nggak begitu saya bahas, tapi lebih saya bahas ke psikologisnya ya, psikologis bayi. Nah, ini pada umur 1 bulan ya. Anda perhatikan besok Anda jadi ibu. Anak sekarang, remaja sekarang, orang dewasa muda sekarang, itu lebih abot gadget. Bahkan saya sering melihat ibu-ibu muda, dia nyusui anaknya, ya, tapi yang dipandang gadgetnya. Tolong kalau besok Anda punya anak, kalau Anda kontak dengan bayi Anda, tatap mata bayi Anda, jangan ditatap di kamplong ya. Tetapi kontak mata, skin to skin, kontak mata. Ya. Untuk apa? Hanya kontak mata itu mengajarkan bahwa di situ Anda mengajari cara sosialisasi. Ya. Cara sosialisasi bahwa pada saat orang berkomunikasi kontak mata itu penting. Ya. Kontak mata itu penting untuk apa? Untuk
melihat bahwa dalam komunikasi itu orang bisa ngerti apa yang dimaui, apa yang diinginkan tadi dengan berbagai macam ekspresi. Ya. Anda sambil kemudian nyusui sambil ajak anak bayi ini tersenyum, tertawa, cerita, kemudian Anda nyanyi, ya, sehingga bayi ini merasa bahagia bukan hanya sekedar disusui aja, tetapi juga bayinya itu dielus, diusap, disayang, ya. Kalau Anda mampu mencium sambil dicium, jadi intinya prinsipnya itu bayi itu dibuat bahagia, ya. Terus kemudian Anda harus selalu tersenyum agar apa? Agar bayi ini juga tersenyum. Ya. Terus kemudian ekspresi bayi bahagia itu biasanya gerak-gerak ke tangan, kemudian gerak-gerak ke kaki, ya. Pada saat Anda datang, terus kemudian kakinya keroncalan, tangannya keroncalan, itu menunjukkan bahwa dia bahagia Anda datang, gitu ya. Kemudian Anda juga ajari itu ya, tersenyum, terus kemudian kaki-kaki ambil nyusui, gitu ya, kakinya digerak-gerakkan. Selain apa ini, gerakan kaki mungkin sambil dipijet-pijet, ya, sambil dipijet-pijet, tapi pijetnya ojo kenceng-kenceng. Ini juga sebagai reaksi sentuhan skin to skin. Ini tadi orang keluarga ini memeluk, mencium, ya, untuk stimulasi gantung warna-warni, tatap mata bayi, tersenyum, bicara, dengarkan musik, ya. Kemudian usia 3 bulan baru diperkenalkan ke dunia luar di lingkungan rumah itu nanti setelah 3 bulan. Sebelum itu dia nggak tahan terhadap angin ya bayi. Apalagi mongso COVID kayak gini, nek bisa ya jangan dulu aja. Ini usia 3-6 bulan, telungkupkan bayi. Bayi ditelungkup. Bahkan pada usia sebelum ini, kemarin saya sudah jelasin, bahwa stimulasi sesuai dengan KMS, tapi kalau dia sudah mampu untuk mencapai itu, kan pada sebelum usia 2 tahun, itu tiap 3 bulan ya. Nanti setelah 2 tahun, itu 6 bulan sekali. Kalau dia sudah mampu, anak usia 3 bulan, ya, usia 3 bulan, dia sudah mampu untuk melakukan semua yang ada di KMS, Anda stimulasi dengan usia 6 bulan ya. Dia telungkupkan bayi, gerakan benda ke kiri ke kanan, dia sudah bisa. Anda stimulasi dengan meraih ya. Terus kemudian perdengarkan bunyi-bunyian. Setelah diperdengar bunyian, dia mampu bereaksi. Anda coba stimulasi dengan menirukan ya. Terus kemudian stimulasi dengan genggam ya. Beri mainan benda yang besar dan berwarna. Bukan hanya sekedar dimainkan saja, tetapi juga ajari bagaimana anak ini memainkannya. Ya, inting. Dia mungkin hanya pegang aja, tapi ajari dia untuk gerak-gerakkan. Ih, bunyi, bagus adik, pinter, hore, gitu ya. Diajari bagaimana dia menggerakkan mainannya. Kemudian tersenyum ketika melihat gambar yang baik. Ini dia mampu, dia sudah mampu untuk usia 3 bulan, usia 6 bulan dia sudah bisa. Ajari lagi stimulasi untuk usia yang 9 bulan. Jadi bayi ini cerdas karena di sini ada motorik halus, motorik kasar, sosial dan bahasa, semuanya ada di situ. Jadi sekali lagi yang harus Anda lakukan, Anda membuat bayi bahagia, terus kemudian stimulasi itu yang paling penting, ya. Yang paling penting harus Anda lakukan. Terutama di sini kemarin pertanyaan teman Anda itu ya yang tentang bicara tadi sedikit saya sudah jelaskan. Asah anak pada usia 0 sampai 1 tahun ini dengan kosakata, penambahan kosakata yang besar, ya, yang banyak. Ya. Anda ambil buku, kamus, misalkan kalau Anda kehabisan kata-kata, Anda ambil kamus aja. Kemudian Anda ajak bayi ini untuk ya misalkan nama-nama pulau di Indonesia, itu Anda kenalin aja untuk nama-nama yang aneh-aneh itu sejak dari awal. Ini tahapan-tahapan untuk bahasa bayi, pralinguistik, prolinguistik, dan tahap linguistik. Ya. Ini 12 bulan sampai 2 tahun. Ini sudah bisa menunjukkan alat-alat dan mampu berbicara. Ya. Terus ini 3-6 bulan, ini hanya 2, yaitu 1 vokal dan 1 konsonan. Tetapi kalau dia sudah bisa ini, Anda stimulasi lagi dengan kata-kata. Ya. Jadi, kecerdasan anak itu hanya mampu diukur, ya kognitif anak itu hanya mampu diukur dengan tadi bahasa, motorik halus, motorik kasar, dan juga sosial. Itu indikator kecerdasan kognitif anak. Ya. Jadi dia mampu melakukan semuanya itu dengan baik. Jadi anak TK itu sebetulnya belum punya nilai. Ya.
belum punya nilai biji songo wolu pitu, belum, karena dia masih di dalam tahap belajar. Usia 1-6 bulan anak tersenyum tertawa. Kemudian 6-12, nah ini anak belajar untuk emosi, ya, belajar emosi. Bagaimana anak ini belajar gembira, terkejut, sedih, jijik, tetapi juga Anda belajar untuk mengendalikan. Biasanya anak umur 6-12 bulan ini apa-apa enggak mau, jijik gitu ya. Jijik atau mungkin istilah haji gitu, jijik. Opo aja itu dibilangnya jijik. Ya. Terus kemudian dia juga bereaksi terhadap terkejut tadi ya, sedih, dia mulai ekspresif. Mungkin dia juga sudah mulai anak ini menunjukkan bagaimana dia mampu mengekspresikan. Kalau marah dia mulai mukul ya. Kemudian kalau terkejut dia mulai rembik-rembik, gembira dia tertawa keras-keras gitu ya. Kemudian 12-18 emosinya ya. Ini dia mulai untuk berempati ya. Dia belajar bagaimana untuk menyikapi orang yang sedih ya. Jadi kalau misalkan Anda nangis ya, Anda tadi belajar nangis, ngajari anak adik nangis. Adik, aku lagi sedih gitu ya. Coba ayo toh dicium toh, disayang toh, dipeluk toh. Itu Anda ngajari ya, bahwa pada saat orang sedih dia harus menghibur dengan cara apa? Ya. Pada saat tertawa, masa aku tertawa gembira, masa adik diem aja gitu ya. Menunjukkan bahwa dia itu harus belajar empati ya. Belajar empati, mengerti bagaimana kalau orang lain bersikap seperti ini, dia harus seperti apa. Ini dan seterusnya. Ini ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Ada yang didiskusikan, ingin ditanyakan? Ada yang didiskusikan tidak sebelum kita tutup dan kita akhiri? Buatan, Bu. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa, dan saya ingatkan sekali lagi untuk absen, ya, absen bagi yang belum. Kalau tidak, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Baik, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Saya N. Terima kasih.